Ya, karakter semuanya terkecoh. Bapak tuh ahli dipakai Jokowi. Iya enggak? Saya mah umat ya. Saya putuskan saya tolak tuh. Saya. Itu saya. Oke, itu satu dari sisi masyarakat. Yang kedua sekarang dari sisi pemerintah. Bagaimana pemerintah menilai kalau kampus ini bermutu? Maka yang pertama Anda kenal dengan standar perguruan tinggi. Pemerintah itu lebih banyak mengedepankan aturan. Tetapi bagaimana pemerintah juga menangkap aspirasi masyarakat. Kalau masyarakat maunya lulus bekerja, maka sekarang pemerintah mengatakan bahwa prodi yang akan ketatkan yang menghasilkan lulusannya bisa bekerja. Pertanyaan yang muncul, bagaimana supaya lulusan bisa bekerja, gitu kan? Oke. Yang punya kompetensi. Ya gimana? Mau bekerja, dites tuh bisa, tuh bisa. Kalau dia hanya menghafal cara memandikan mayat jenazah, cara pasang infus, begini, begitu disuruh masang infus, nggak bisa. Cara ngambil darah harus begini, begitu perawatnya itu cantik, saya bilang, kamu cantik, tapi jadi, ayo kita deh. Ini pengalaman Rio, Pi. Saya kan dulu jadi dosen di itu Poltekkes Pajajaran. Ternyata banyak mahasiswa saya yang itu kan apa yang karyawan ya, sudah jadi perawat, kuliah lagi, terus bertemu di rumah sakit. Jadi setiap dokter sudah berkunjung, dokter sudah ini, mereka mungkin sudah nggak ada lagi kerjaan, ya meriung di kantor saya. Meriung, tahu meriung? Yang konsultasi anak, konsultasi suami, maupun konsultasi gratis. Baru tahu. Bapak kan dulu pernah ngajar, kami kan oleh bapak. Oh gitu. Jadi curhat sambil minum gitu. Yang lucu ya itu yang mau periksa darah kalian. Emang cantik itu perawat, kamu cantik. Ada yang tek. Akhirnya saya bilang, ya udah nggak usah dilanjutkan. Bapak, bapak saya hanya ngomong, kamu hanya pakai HT. Dia nanya, emang bapak nggak pakai HT? Kok tahu? Waduh lah ibu-ibu aja yang sih. Panggil ibu-ibu yang mantan mahasiswa saya udah tua-tua. Selesai, kok saya tidak mau kakak apapun. Enggak, kan yang itu jadi tidak grogi kan, karena pengalaman yang cantik saya lihat kan jadi grogi. Makanya begitu yang ambil darah orang yang sudah tua. Oke, jadi kompetensi lulusan. Nah, kalau kompetensi lulusan, dosen itu yang menentukan kompetensi, maka awal dosen menentukan kompetensi dari mana? Jadi satu, kompetensi lulusan perawat, prodi perawat, dosen keperawatan kan? Iya. Pertanyaannya dalam menentukan kompetensi lulusan yang dilakukan oleh dosen dari mana? Untuk menentukan kompetensi lulusan itu seperti ini. Kan kalau prodi mah keseluruhan mata kuliah kan? Nah, dari seluruh mata kuliah itu dipilah menjadi kuliah-kuliah, dari kuliah-kuliah itu dipilah menjadi materi-materi. Maka hakikatnya penentuan kompetensi lulusan ditentukan dengan bagaimana Anda menyampaikan materi, baik yang sifatnya teori maupun yang sifatnya praktek. Nah, itu semua terangkum dalam apa? RPS. Jadi hati-hati bikin RPS yang mendorong anak untuk punya skill, kompetensi. Gitu. Saya tanya ke dosen di Jepang itu, Anda kalau ngajar pakai RPS enggak? Enggak. Terus saya tanya, kalau gitu Anda ngajar pakai apa? Kayak nah tinggal nanya, kalau ngajar pakai RPS pakai, antara pakai ini.
Jadi hati-hati, ya. Prodi, karena ini mau akreditasi. MPS itu penting, kumpulkan MPS, tapi tidak pikiran. Makanya tolong, Bu Rektor, Pak Warif Akademik, Ketua Prodi, jangan sampai terjadi tukar tambah MPS. Saya yakin di keperawatan itu kan orang-orang dosen keperawatan. Mungkin mata kuliah tetap atau juga mungkin mata kuliah tertentu yang pindah-pindah kan? Karena kita ilmu keperawatan, jangan sampai itu tukar tambah MPS. Jadi ngajar semester depan amal ini. Oh kalau gitu mah, atuh selesai gantian sekarang saya bisa ini. Nyoba MPS. Ganti tanda tangan. Begitu mau ngajar, oke ini. Betul. Iya. Benar kan itu? Jauh-jauh. Materi bisa sama. Ini satu tambah saya, saya waktunya sebentar ini hanya sampai jam 20. Masanya ke Purwakarta dari sini sampai 1 jam. Sampai sore ya. Belum makan di waktu siang kan? Hah? Iya. Oh gitu? Ya jangan lama-lama. Apakah kita ngajar itu pakai LPS atau pemikir? Makanya materi bisa sama, tapi kan mahasiswanya juga beda. Tahun kemarin dengan tahun sekarang. Jadi tidak untuk kemungkinan materi sama, strateginya beda. Strategi bisa sama, media kita sudah berkembang. Saya masih kan jadul ini, pakai PowerPoint begini. Tapi saya paling anti menyuruh orang lain. Karena menyuruh orang lain pun akhirnya saya ubah juga. Rapor, pakai grafik, tinggalin. Saya pakai PowerPoint itu untuk kelihatan oleh orang, bukan malah jadi liar banget. Hati-hati itu kalau bikin media. PowerPoint 1 halaman, keplok PKB gitu. Itu mah bukan PowerPoint, itu poin tidak power hunter. Jangan-jangan ini juga PowerPoint itu poin yang tidak punya power. Iya. Ini PowerPoint itu hanya untuk menunjukkan kita sebagai dosen. Ini yang mau dibicarakan, tapi bagaimana bicara tergantung bagaimana kita penguasaan tentang ilmu ini. Makanya jangan jadi dosen yang kelihatan bodoh. Boleh begitu. Boleh lah Anda lihat. Saya kelihatan bodoh. So siapa yang kali ngomong kelihatan bodoh? Bukan yang ngomong kelihatan bodoh. Japung mau keluar, siapa sekali panggil. Nanya tuh, kasihan. Apa kasihan? Nggak terjawab. Harus kelihatan itu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa teknologi semakin maju, sumber ilmu bukan satu-satunya di dosen. Karena itu Anda mungkin bisa lebih tahu daripada saya. Nggak bisa, dosen itu nggak bisa begitu ngomongnya. Teknologi canggih, ilmu bisa diambil, tapi tetap dosen harus yang pertama mengambil ilmu. Itulah dosen. Jadi jangan kita sekarang, saya mau tahu, aduh nggak sombong. Saya mau di kelas demokrasi supaya mahasiswa belajar merdeka. Terus tugas Anda ngatur, siapa yang mau bicara? Bicara. Ini ada yang nanya, ada ini ya, jawab baru saya bicara, jawab. Gitu. Kok saya pun yang jawab? Ya kamu kan yang bicara, kan sama tidak bicara, apa saya jawab? Belajar bertanggung jawab ya. Terus kalau begitu tugas dosen apa? Hanya mengatur lalu lintas. Mahasiswa akan mengatakan, kalau gitu boleh saya menggantikan ibu kan? Kalau jadi dosen itu, nah itu baca hasil saya juga bisa hitung jadi dosen itu. Tinggal bawa laptop, toko, tinggal megang kecil gimana. Hanya kedip-kedip, jarang. Harus roaming terus. Olah laginya, codingnya lama. Ya asal dari mana? Sudah. Iya, karena kalau
sudah di situ kan berbahasa di mana bumi diinjak, langit dijunjung. Nah, dari bahasa Sunda. Apa kita beneran umat saudara? Saeuti oge lah. Yang penting ada ikhtiar. Oke, jadi kompetensi lulusan. Sehingga nanti di prodi ini adalah muara kompetensi. Dari mata kuliah ini mengarah kepada kompetensi ini, dari sini mengarah ke sini. Dan itu dirangkum dari sekian materi yang menghasilkan kompetensi. Makanya jangankan dia setelah wisuda selesai mata kuliah pun ibu bapak akan mengatakan oke, gitu kan? Itulah yang disampaikan ke ketua prodi, itulah yang disampaikan ke wakil rektor, itulah yang disampaikan ke rektor, itulah yang disampaikan ke yayasan. Apalagi yayasan berpikirnya bagaimana menghargai bapak ibu. Oh, saya bilang hebat. Itu udah bukan selangkah lebih maju daripada kampus yang lain, 10 langkah lebih maju. Nah, sudah jadi institut sekelas universitas hati-hati. Bukan lagi akademik, bukan lagi sekolah tinggi, bukan lagi politek. Tidak ada sekarang kalau institut itu hanya satu rumpun keilmuan boleh ya, buktinya IPB. Bahkan IPB bukan lagi menjadi singkatan institut, menjadi nama Universitas IPB. Itu benar ya? Coba lihat di Google IPB University. ITB berarti umum dibuka di ITB. Kalau dulu universitas itu umum terbuka, kalau institut satu rumpun. Sekarang IPB saja jadi Universitas IPB namanya. Kemudian Amikom di Jogja. Amikom itu Akademi Manajemen Ilmu Komputer. Sekarang namanya apa? Universitas Amikom. Jadi Amikom tidak lagi menjadi singkatan, tapi menjadi nama. Nah, ya, nanti kan ini Universitas Institut Medika. Iya, awal mulai saja sekarang bebas. Makanya sebebas apapun membuka prodi yang perlu dicatat. Ya, satu, lulusannya mau seperti apa. Yang kedua, sekarang tadi belum tersampaikan, membuka prodi itu dibebaskan, tetapi harus sudah ada jaminan masa depannya. Makanya kerjasama. Medika ya sangat bermutu, punya rumah sakit berapa, masa di sini tidak terserah. Tapi pertanyaannya, apakah begitu sebuah kampus? Mestinya Medika juga bukan hanya diserap oleh rumah sakit sentra Medika, tetapi juga begitu. Jika nanti tidak akan bicara begini kata orang, terserap saya saja karena di Medika saja, yang lain belum tentu. Kenapa? Kompetensi umat, perkuat kompetensi. Pertanyaan yang kedua, apa yang membuat kompetensi itu bagus? Tadi sudah saya jelaskan. Itu hitung-hitung kuliah, bro. Nah, kalau saya ceramah tinggal duduk aja di meja, buka, itu 30 menit selesai kan? Sini saya nggak 30 menit, karena namanya beda. Apa kalau setelah kompetensi lulusan yang bisa menjamin? Tadi apa? Kurikulum. Makanya kurikulum itu Bapak Ibu tidak sekedar menyusun mata kuliah, tidak sekedar menyusun materi, tapi tadi materi perkuliahan itu yang bermakna itu bukan hanya berujung di PK, tapi menjadi solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat dan menjadi jawaban atas tantangan masyarakat. Makanya pada saat menyusun kurikulum tidak hanya melibatkan orang-orang dosen yang ada di Medika, tapi libatkan juga kepala rumah sakit, kepala instalasi, stakeholder yang lain, lihat masyarakat. Apakah hanya dengan rumah sakit? Ya silakan dipikirkan. Lulusan dari sini kemana saja? Yang kemana-mana itulah stakeholder himpun, review kurikulum oleh mereka. Nah, sekaitan dengan mau akreditasi, mau tidak mau,
ini harus ada dokumen review kurikulum dengan siapa saja, dengan lulusan, pertama dengan lulusan suruh mempelajari apakah mata kuliah yang kita sajikan ini dibutuhkan di masyarakat. Jangan-jangan ada mata kuliah yang dibutuhkan tapi tidak ada mata kuliah yang tidak dibutuhkan tapi banyak. Oh gawat itu. Itu bukan gawat lagi, darurat. Sehingga setiap tahun, oh mata kuliah ini ganti. Apalagi sekarang. Ya. Perawat kan tidak cukup hanya merawat, harus paham tentang teknologi, bicara tentang data dan sebagainya. Tapi nanti tidak overlapping dengan prodi yang lain, misalkan analis kesehatan. Tapi dia bisa menangkap kurikulum stakeholder, termasuk kurikulum yang ada di mata kuliah. Nah, satu mata kuliah ini kan tidak satu orang, dan ada mata kuliah yang satu berkaitan dengan mata kuliah yang lain, ada kan? Silakan itu review supaya tidak tumpang tindih. Di mata kuliah ieu aya, di mata kuliah ieu aya. Materina eta keneh. Oh jangan. Kalau begitu dia antara scope dan step. Ya. Keluasan, kedalaman, tahapan. Berarti kalau materi ini ada di mata kuliah ini, apa materinya? Kumaha caranya? Hasilnya naon? Kalau yang ada di sini, hasilnya apa? Caranya bagaimana? Materinya apa? Ya, itulah kelompok keilmuan. Nah makanya di prodi perlu untuk akreditasi ini ada kelompok keilmuan. Untuk apa kelompok keilmuan? Satu, menentukan kurikulum. Yang kedua apa? Untuk kurikulum ini perlu penelitian. Makanya di setiap prodi itu ada payung penelitian prodi, ada payung penelitian keilmuan. Kalau sudah keilmuan, sebarkan itu. Siapa mahasiswa yang akan ikut dengan tema penelitian kita? Sehingga nanti ada penelitian prodi, ada penelitian kelompok dosen, ada penelitian dosen, ada penelitian dosen dan mahasiswa, ada penelitian mahasiswa. Begitu juga pengabdian. Tidak lagi musim dosen ikut pengabdian ke mahasiswa. Gimana? Walaupun di sini kesehatan tidak ada pengabdian itu pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah itu pengabdian dari rumah sakit, bukan dari dosen. Pengabdian ngecek kesehatan itu pengabdian rumah sakit, bukan pengabdian dosen. Kalau gitu pengabdian dosen apa? Apalagi dengan masalah medika. Medika itu uangnya banyak, tapi masih di BPJS. Nah, dengan BPJS yang banyak, artinya masyarakat banyak yang sakit, ya kan? Nah sekarang apa peran Medika sebagai institusi pendidikan dengan peran Medika sentra Medika sebagai rumah sakit? Kira-kira kalau pengabdian yang mana yang ini harus oleh ada, yang mana ini harus oleh dokter? Oke. Jadi kalau rumah sakit lebih banyak kepada kuratif. Kalau memeriksa dalam rangka kuratif gitu kan? Cek kolesterol gitu. Iya. Kemarin saya makan soto, datang ke rumah makan gulai. Iya, terus kata istri saya, "Papa mau kolesterol?" "Oh, masalah kalah ya, Bu." Yang bikin kolesterol itu lepet ya, laboratorium. Soto dengan durian, kolesterol asal nggak lepet. Ini kata siapa? Rumah makan Padang membuat kolesterol? Bukan. Lem. Karena rumah makan bikinnya. Itu nama apa? Oke, jadi mana yang sifatnya kuratif dan mana yang sifatnya preventif dan promotif? Dari mana kita pengabdian? Hasil penelitian. Makanya implementasi penelitian itu ada 2 hal, ada 3 hal. Apa hadir loh?
Satu, hasil penelitian perbaikan kualitas pembelajaran. Kalau itu yang terjadi, maka bisa penelitian di masyarakat, penelitian di kelas untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Jadi yang 10 juta itu boleh tidak dihabiskan semuanya. Iya. Bisa penelitian tanpa biaya? Bisa. Mata? Iya. Saya itu selalu setiap semester akan bertanya kepada mahasiswa saya. Catat kelemahan yang saya miliki sebagai dosen. Seandainya saya punya kelebihan, catat kelebihan-kelebihan yang Anda temukan pada saya. Yang ketiga, apabila kelemahan itu banyak, kira-kira solusinya menurut Anda? 3 pertanyaan itu dari penelitian. Tanpa biaya? Pak, ditulis tangan? Iya, tulis tangan. Enggak usah. Pakai nama. Anonim, Pak? Iya. Kalau perlu di WA kan loh. Jadi kalau mahasiswanya agak sedikit-sedikit, Pak, iya, ngapain nih tulis tangan di WA? Baru ada yang sadar, di WA mata, nomor kotak. Nggak usah di email lagi, Pak. Ketahuan juga tuh, Pak. Terus maunya apa? Tulis tangan. Makanya kosong nanya. Dengan tulis tangan mereka anonim. Saya bilang, jangankan mana WA atau email, tulis tangan pun saya tahu. Tulisan siapa? Atau dilihat dari perilakunya sehari-hari. Begini. Tapi kan tidak boleh penelitian seperti itu. Pada saat saya melihat sedikit lemahnya dan tidak ada lemahnya, alhamdulillah. Banyak kelemahannya daripada kelebihannya. Astagfirullahaladzim. Begitu. Artinya apa? Artinya di satu sisi saya bisa memperbaiki diri, ya. Di satu sisi kalau banyak lebihnya berarti saya punya percaya diri. Itu penelitian. Dan kalau banyak lemahnya, saya harus melanjutkan dengan cara apa? Maksimal 3 pertemuan pertama saya akan selalu bertanya ke mahasiswa saya. Apakah dengan cara saya seperti ini bisa dilanjutkan atau tidak? Kalau tidak, saya ganti dengan cara yang lain yang mungkin memberatkan kalian. Makanya mahasiswa, udah ini aja. Daripada lama beban. Ya mau gitu juga. Dengan cara begini bisa masuk apa? Iya Pak, oke, saya lanjutkan. Walaupun tetap ada tambahan. Oke. Nah dengan cara itu, apakah saya sudah ada judul? Belum ada judul. Iya. Dari situ saya bisa mengangkat judul. Profil dosen yang diharapkan oleh mahasiswa. Persepsi mahasiswa tentang profil dosen. Upaya-upaya masa depan yang harus dilakukan oleh seorang dosen. Judulnya banyak, jadi mau judul. Itu sama aja, ada seorang perempuan semoga anak muda kayak kamu betul. Iya, punya anak, namanya sudah bagus. Ya boleh lah, Asmaul Husna lebih bagus kan. Nama saya, anak saya akan begini. Sebenarnya Ji, budaknya. Ini pilihan ini. Dia tanya, udah punya suami itu. Calon? Apa kok? Maka saya akan ngomong, jangan berpikir nama anak, pikirkan calon aja dulu. Nanti setelah hamil baru bicara tentang anak. Nah, berdasarkan pengalaman Anda, hati-hati membimbing mahasiswa, jangan sampai terjebak. Yang pertama dikedepankan itu judul. Masalah dulu. Dari mana masalah? Identifikasi masalah. Dengan identifikasi masalah terlalu banyak, batasi masalah. Dengan pembatasan masalah, rumuskan masalah. Dengan rumusan masalah, kira-kira judulnya apa yang pas. Begitu. Karena yang saya tahu, hidup ini banyak masalah. Tapi pada saat mau penelitian, kok jadi gak ada masalah? Masalahnya apa? Nggak ada masalah. Kan gitu kan? Oh gitu.
bodo amat waktunya. Karena bagi saya begini, yang saya sampaikan harus nyampe kan? Iya. Daripada nanti diskusi, kayaknya kan saya menyampaikan lagi. Jadi saya tidak ada tuntutan Anda untuk bertanya. Kalau Anda paham, nggak usah nanya. Kalau Anda tidak paham, ya nanya. Gitu ya? Ya Bu ya? Oh, mana yang nggak bisa sini? Ya, nggak saya rumah Wira. Kadang-kadang moderator itu suka dibully. Ya gitu, maaf waktunya. Ya biarin aja waktunya, jangan kita pikirkan. Ini baru di kurikulum. Jadi Pak Ketua Senat, Ibu Rektor, Pak Wakil Rektor, termasuk dosen, hati-hati. Jadi kita tidak ada istilah kalau kurikulum itu direview setelah 4 tahun. Ya. Jangan direview 4 tahun, terlalu lama. Dosen itu mereview kurikulum itu paling lama berapa? 1 semester. Mata kuliah selesainya berapa tahun? Kuliah diajarkan 1 semester, itu review 3 tahun kan? Ya Allah, itu caci meskipun. Iya. Yang paling cepat? Iya, pertemuan review. Nah, baru itu jadi dosen. Apa mereview? Minggu kemarin materinya ini, strategi ini, media ini, interaksinya begini. Oke, kelebihannya apa yang kita tahap gini-gini? Oke, pertahankan atau besok? Nanti. Gitu. Jadi jangan ditunggu 6 bulan. Makanya tolong setiap 6 bulan sekali minimal prodi dengan institut harus ada rakat. Satu, rakat review kompetensi semester ini. Yang kedua, rencanakan ke depan seperti apa. Kalau kampus ini dikatakan bermutu, lihat dari kurikulum bermutu. Pada saat mereka mengatakan apa tandanya bermutu? Satu, kurikulum selalu direview melibatkan stakeholder. Yang kedua, akreditasi ditanya, betul nggak bermutu? Iya. Direview, betul kan direview? Iya. Mana buktinya? Ini. Mana instrumennya? Ini. Mana berita acaranya? Ini. Mana daftar hadir yang terlibat? Ini. Hasilnya ini. Coba tampilkan ini. Gitu. Jadi pada saat nanti asesor datang, bukan hanya masalah boran, tapi boran itu bisa dibuktikan. Lalu melakukan review kurikulum gini-gini. Seperti apa hasilnya? Begini Pak. Oke. Instrumennya ada? Ada Pak. Coba tolong instrumennya. Langsung Pak, ketua prodi itu nyuruh atau saya, Ibu, tolong ambil instrumen. Kata yang disuruh. Itu yang instrumen kurikulum. Di mana? Ya Allah, itu kan. Ayo Pak, saya sama polos. Ada, Ibu mah yang lemari yang satu, yang ini yang satu. Ya, yang nggak dikunci. Jadi ketua prodi sambil pakai bahasa sekolah yang di lemari yang tidak. Akhirnya yang disuruh pergi aja keluar. Keluar yang mikir. Ini kan pengalaman di Medika gitu. Begitu sampai asesor pulang, yang ngambil instrumen agak balik lagi. Malah dia kalau kembali dimarahin. Begitu balik dia, ini tuh siapa? Itu penyakit kronis. Oke, jadi sekarang persiapan sebelum akreditasi. Jadi Pak, ini sebetulnya saya belum sampai ke situ ya, belum sampai ke situ. Iya, oke lah. Proses perkuliahan.
Kompetensi itu dibangun dengan kurikulum dan kurikulum itu diimplementasikan melalui proses perkuliahan. Jadi tidak bisa kompetensi bagus, perkuliahan tidak bagus. Tapi kalau perkuliahan tanpa kurikulum tidak jelas arahnya juga. Ya. Jadi kalau begitu pentingnya kualitas dosen. Makanya dosen itu apa? Diterima kan? Oke. Bagus dan tidaknya perkuliahan tergantung pada kapasitas dosen. Kapasitas dosen. Minimal pendidikan S2, minimal catat itu. Jadi kalau yang masih S2 ingat, Anda dosen minimalis. Walaupun gede, tetap aja minimalis. Hanya Anda itu dosen yang biaya gede tapi minimalis gitu. Minimalisnya gede gitu. Yang kedua, dosen ini kan punya jabatan, punya kewajiban 3 dan 4. Pertama pendidikan dan pengajaran. Pengajaran itu pendidikan. Jadi pendidikan itu bukan pilihan, wajib. Dan tolong kalau saat melanjutkan studi, karena akreditasi itu betul-betul melihat linearitas. Kalau jabatan akademik, dosen saya masih lihat rumput. Tapi kalau akreditasi linear itu adalah publis. Publis. Semakin banyak dosen tetap itu bagus. Semakin banyak dosen tidak tetap tidak bagus. Apalagi semakin tetap tidak jadi dosen. Nah, apa yang tetap tidak jadi dosen? Satu, punya NIDM tapi tidak punya jabatan akademik dosen. Makanya kenapa 2 tahun harus akreditasi? 2 tahun itu bukan waktu, tapi peluang. Akreditasi itu setelah izin diberikan, mulai operasional 2 tahun ke depan akreditasi, itu kan ya? Ya. Nah 2 tahun itu bukan hanya waktu, menyangkut apa? Satu, pada saat izin operasional, dosen itu semua sudah punya NIDM diajukan. Artinya dosen NIDM itu kan dosen tetap kan? Setahun ke depan, minimal setahun setelah punya NIDM, mengajukan jabatan akademik dosen. Jadi pada saat akreditasi awal mau dilakukan, dosen sudah memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli. Seminggu setelah mendapat jabatan asisten ahli, Anda lakukan invasi. Kalau datanya eligible, tidak menutup kemungkinan tahun yang sama dipanggil untuk ikut sertos. Kalau dari dosen yang minimal itu 5 sudah semuanya asisten ahli dan sudah punya sertos, akhirnya diakui bahwa dosen itu satu sudah punya jabatan akademik, yang kedua legal formal memiliki sertifikat sebagai dosen. Nah, makanya pada saat ada yang manggil diundang sertifikasi dosen, rektor, wakil rektor, semua ketua prodi jangan pernah tidak mendukung mereka. Iya, tapi dokumennya, ya saya dukung ya. Bukan begitu. Pengalaman yang lalu yang sudah sertos, jelaskan ke yang dulu. Gini. Tapi bukan untuk dikasih file. Ini file. Mau udah jelas mau lulus yang itu. Bahkan kalau saat Anda upload menggunakan satu username, diupload oleh sama-sama, itu yakin plagiat. Walaupun Anda tidak melihat file orang, tapi username-nya sama, nggak akan lulus. Tidak hanya menyangkut TPA dan TUPO, bukan. Deskripsi diri, terakhir secara upload dan sebagainya itu sangat menentukan. Bagaimana yang menentukan kelulusan kalau yang lainnya sudah oke? Satu, penilaian atasan, penilaian sejawat, penilaian mahasiswa, penilaian yang lainnya. Itu harus konsisten. Makanya jangan hanya baik untuk ke mahasiswa. Pada saat saya terus bangun sejak awal baik kepada mahasiswa. Jadi tidak usah mahasiswa, baik-baik ya mau sertos ya. Ya. Ini kapasitas dosen. Akreditasi itu
yang sangat menentukan. Pertama dosen. Kenapa? Karena tidak mungkin ada perkuliahan tanpa dosen. Semakin banyak dosen tetap, semakin bagus. Tapi tidak cukup tetapnya kalau dosen belum punya kewenangan. Makanya 2 tahun kita akreditasi yang pertama asisten ahli. Pada saat 4 tahun ke depan atau kita lakukan akreditasi ulang itu minimal dosen sudah lapor. Kenapa? Karena sebanyak-banyaknya asisten ahli kan ahlinya asisten. Iya, tapi keahliannya asisten kan? Kalau ahlinya asisten tidak boleh menjadi penanggung jawab mata kuliah. Pertanyaannya, kalau yang bertanggung jawab mata kuliah di prodi kita siapa? Asisten ahli kan? Artinya tidak bisa menurut pemerintah kalau kampus itu sudah bermutu. Makanya kewajiban prodi, kewajiban dosen 2 tahun asisten ahli, 2 tahun ke depan rektor. Setelah rektor 2 tahun, masa sudah dapat setos 4 tahun tuh 1 bulan 2,6 juta. 4 tahun berapa itu? 6 kali 12. Sok korupsi. Iya. Nah, terus suami istri jadi dosen kali 2. Golongannya bukan 3A lagi, 3B, 6B. Kan suaminya 3B, istrinya 3B, 6B. Terus besar itu hanya 4 Jadi walaupun asisten ahli golongan 6B. Sama dengan saya dulu waktu jadi asisten. Orang lain ramai TV 36 17, 21 ya kan? Saya mati 6. Iya, kafe. Nah, 36. Apa pakai yang kenapa? Nah, saya punya. Ada ukuran ada. TV 2 dihijikan. Yang satu 14 inci, yang satu berlebih 22 masih ingat. Belok, apa? Belok kita mikir. Makanya potongan juga 6B. Dari mana? Ya isi saya 3B, saya 3B. Dia 6B. Jadi syukur kalau ada biaya dari yayasan, syukur kalau dapat beasiswa. Tidak dapat pun kuliah wajib bagi dosen karena itu menentukan kapasitas. Tinggal bagaimana Anda kuliah. Satu harus linear, yang kedua tidak hanya mencari gelar karena kita sebagai dosen beda dengan pejabat. Tadi saya bilang dengan direktur, dengan senat, dengan para wadah. Jadi jangan mengikuti pejabat. Dan kita kan dosen bukan pejabat. Saya kepala RLD dikatakan itu pejabat. Enggak, bagi saya itu tugas tambahan karena saya tetap dosen. Waktu kuliah mobil jual, pada mobil tanah jual daripada longsor. Kan ada tanah bisa diakuisisi. Banyak kan mobil di Amerika bagus-bagus apa akuisisi, artinya diaku kan untuk mobil saya. Jadi kalaupun Anda harus mutar lah. Apalagi buat penelitian kan bisa dijadikan kuliah. Iya. Saya kuliah selalu dapat beasiswa. Sejak SD saya dapat beasiswa. Alhamdulillah. Begitu selesai dokter yang ngasih beasiswa ke saya, coba apa waktu promosi. Man, maupun saya ngasih itu, ambil lagi kuliah untuk profesor sudah itu. Dikiranya profesor itu kuliah. Daripada dia kecewa sekarang, ya siap. Iya. Begitu sudah promosi, besoknya saya datang ke beliau menyatakan disertasi. Ini disertasi saya Pak. Oh ya, aduh alhamdulillah saya senang. Saya sudah bisa menghasilkan profesor. Terus dia tanya, udah wisuda? Belum, kan baru promosi. Berapa biaya wisuda? Sudah nggak tahu. Itu tahun 2006. Dia nanya, cukup nggak 5 juta? Langsung saya jawab, cukup. Padahal dulu saya wisuda nggak pakai biaya. Langsung aja cukup. Ternyata bukan direktur utama kalau nggak pintar ya. Terus sekretarisnya dia bilang, ya bikin kwitansi untuk penelitian.
Terus dalam hati saya, udah selesai penelitian juga, tapi kan supaya bisa dipertanggungjawabkan di komisaris, begitu dikasihkan ke saya, apa dia? Ini bukan untuk hanya wisuda, karena saya tahu wisuda biasanya menggunakan 5 juta. Bilang, jadi untuk apa? Terserah kamu. 5 juta, jadi saya lulus dokter itu dapat betul 22 juta. 5 juta dari Bank NISP, 5 juta dari kampus, 12 juta dari tempat saya bekerja. Kenapa dapat bekerja? Karena dulu setelah komprehensif saya membantu sebuah perusahaan swasta. Ya. Begitu saya sudah jadi direktur, gaji 15 juta per bulan, dipanggil oleh rektor UPI jadi staf agung. Gajinya berapa? 125 juta, tapi nolnya dikurung. Tinggal 1.250.000 potong pajak. Apa nggak jungkir balik itu? Dari 15 juta jadi 1.250.000. Mobil saya balik dengan cc yang tinggi saya jual, belikan ke Xenia yang 1000 cc. Lebih irit, karena saya harus tiap hari ke kantor. Gitu. Tapi kenapa saya lepaskan yang lain? Hanya satu keinginan saya, profesor. Gitu. Ini nggak bisa kita. Ayam ini. Saya ingin jadi orang kaya tapi dosen. Saya ingin jadi dosen tapi kaya. Ternyata nggak bisa. Usaha saya rata di Cirebon. Bukan gulung tikar, gulung karpet. Gulung tikar lebih murah daripada karpet. Ternyata memang dunia saya bukan di situ. Saya bukan sombong, tapi saya hanya ingin Anda tertarik saja. Saya sekarang setiap keluar negeri tanpa mengeluarkan biaya. Biaya sudah ada di proposal. Karena saya penelitiannya lintas negara. Penelitian dengan dosen ini di kampus ini, dan itu lebih memudahkan kita publish internasional. Jadi jangan lagi penelitian kayak ingin sendiri. Jangan kan penelitian hidup sendiri aja. Yang itu sendiri kan aja Bapak ingin berempat. Astagfirullah, dibikin apa anak Pak, ya saya ingat anak katanya ingat yang lain. Betul. Jadi gimana saya tidak punya uang tapi harus penelitian, harus ini. Kebanggaan seorang dosen itu satu, Bapak Ibu untuk mendukung akreditasi. Satu tadi yang sudah diprogram penelitian. Yang kedua, Bu Rektor kalau ada seminar, dosen ini tugasnya bukan sebagai peserta, Bu, penyaji. Kalau penyaji makalah belum, ya penyaji konsumsi. Hanya kata orang kok dosen-dosen jadi penyaji konsumsi. Ya maksudnya harus berani. Yang paling tidak untuk melatih keberanian itu 2 bulan sekali di LLDP seminar nasional. Setiap tanggal 17. Iya. Itu artikelnya bisa dimuat di jurnal nasional, minimal sampai ke lektor itu kan bisa terbantu. Apakah bayar? Enggak. Kalau yang lain seminar Anda jadi penyaji bayar, mana enggak? Dapat sertifikat. Sebagai peserta juga dapat sertifikat, sebagai penyaji apalagi. Dikasih konsumsi, dikasih sok kudu kumaha ke LLDP. Lumayan dikasih konsumsi. Ya. Hanya maksimal sampai pukul 11. Supaya tidak makan siang. Ini kan? Tapi makan siang disediakan. Di depan ada ampera kan? Sebelah situ ada punya saya. Silakan makan bebas. Nah sekarang gimana kalau di sini mau akreditasi? Mumpung belum, seminar nasional, seminar internasional itu bukan dilaksanakan di tingkat institusi, dilaksanakan di tingkat prodi. Karena kalau dilaksanakan di tingkat prodi, otomatis institusi juga dapat. Tapi kalau dilaksanakan di tingkat institusi, prodi nggak akan dapat. Ya. Buatlah forum komunikasi antar prodi. Makanya jangan hidup sebatang kara. Saya bilang tadi. Kolaborasi. Kolaborasi itu dibangun dengan komunikasi. Belajarlah komunikasi. Belajar komunikasi itu bukan menghafalkan arti kata,
tapi mampu membaik kata, merangkaikan menjadi sebuah kalimat yang mudah dipahami orang dan membuat orang lain punya kesan yang luar biasa. Itulah kecerdasan berbahasa. Nah, di sini di sekitar Bekasi kan banyak kesehatan. Nah, silaturahmi dengan yang lain. Yuk kita seminar, tapi saya sebagai host, Anda co-hostnya, kan tetap ini yang jadi tuan rumah. Didukung oleh Ibu Rektor, yang bukanya Ibu Rektor, yang nutupnya ketua prodi, di tengah-tengah pesertanya mahal kamu. Jadi ekspos itu akan mendukung prodi bagus. Kenapa? Akhirnya tidak mungkin institusi itu bagus apabila prodinya tidak, dan prodi yang bagus itu tidak mungkin terjadi apabila dosennya tidak bagus. Jadi untuk membuat lulusan bagus itu yang pertama kali harus bagus dosen. Makanya saya sepakat di seragaman. Udah seragam ya bagus, tinggal pemikiran. Jangan sampai pakai LPS, tidak pakai ini. Pakai seragam, tidak pakai ini. Mending pakai ini walaupun tidak seragam. Buktinya kan saya. Ini sombong. Bukan sombong, saya selalu mendorong Bapak Ibu. Saya ini dosen favorit. S1, S2, S3. Termasuk sekarang kalau saya bicara di depan dosen-dosen LLM, pasti saya favorit. Yang penting saya datang, dosen-dosen sudah senang. Paling tidak nanti foto bersama dilaporkan ke rekornya. Kayak yang nggak merasa itu laporan ke rekor. Oke, nah ini ya standar PT dan tata kelola. Jadi standar PT itu kita tahu ada 8, ya. Akreditasi itu ada 9 standar, tapi 9 standar itu dikembangkan dari 8 standar PT ini. Tapi yang paling utama yang memperkuat akreditasi itu ada di unsur itu. Ya. Nah sekarang bagaimana tata kelola? Waktu saya 5 menit lagi ya. Belajar tinggal ini ya kan. Saya udah belajar kalau bicara. Terasa? Enggak. Saya nggak merasa. Memangnya tercangkok cangkeng. Oke, nah ini lah. Terus, nah ini. Satu tata kelola. Mohon dicek Pak. Aduh saya lupa lagi Pak Dokter aku. Amro. Tata kelola itu satu menyangkut statuta. Cek statuta. Yang kedua, peraturan perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh Bu Rektor ataupun yang dikeluarkan oleh SMA. Apa saja, semua aspek kehidupan kampus harus ada dasar hukumnya. Kalau perlu sampai seragam juga harus ada, itu S-nya. Bu ada nggak seragam ini S-nya? Iya. Oke, buat itu. Sehingga pada saat itu dibuat pasti ada dasarnya. Kenapa harus seragam? Kenapa warnanya begini? Supaya sama dengan konflik. Ini besar karena itu. Konflik yang mana? Mestinya konflik yang ini. Nah ini. Satu logo. Yang kedua bendera. Jadi seragam itu jangan hanya bicara seragam apa kata mak bagus begini. Nah itu kan teman SD kayak gak apa-apa. Ada yang paling dasar kan alma mater. Nah yang kedua apa? Nuansa pendidikan itu seperti apa? Makanya dibuat. Ini kalau dilihat warna, ini warna kesukaan saya. Orang milenial bilang gue banget. Itu paling senang biru dompet. Ini gimana? Ini keinginan isi saja. Keinginan ibu koordinator. Tapi ibu koordinator itu sukanya ya kadang-kadang tidak sesuai dengan kesukaan saya kan. Tapi kalau batik saya kebanyakan hitam. Nah, karena saya orangnya hitam. Nah, karena orangnya hitam dengan hitam ini tidak kelihatan terlalu hitam kan?
Tapi kalau saya pakai orek, tidak jus satu. Yang kedua, penetapan dosen. Penetapan dosen juga tidak bisa kita hanya menetapkan dosen sini. Harus ada dasarnya apa, yang diterima sekian, kenapa, kapasitas dosen. Jadi harus sudah ada kriteria dosen ini. Bukan hanya pada kapasitas, termasuk usia. Bukan hanya pendidikan, kalau pendidikan kan sudah pasti. Jadi rujukannya kan kita satu merujuk kepada aturan undang-undang, yang kedua merujuk kepada statuta, yang ketiga merujuk kepada hasil penelitian dan sebagainya, itu silakan. Dosen itu ada dasar, kemudian ada kontrak. Nah ini yang repot, mudah-mudahan di Medika itu tidak ada. Di kampus yang lain, kalau kontrak untuk dosen tetap itu ada, tapi untuk dosen luar biasa tidak ada. Padahal, mohon maaf, saya pernah mengalami. Hanya untuk saya termasuk orang yang memang mendorong pendirian sebuah prodi. Untung saya paham tentang sertifikasi, tentang akreditasi. Pada saat akreditasi kebanyakan dosen luar biasa, maka itu tidak bagus. Karena tidak bagus, maka dosen luar biasa dicopot-copotin. Tetapi kampus itu tidak ingat. Pada saat dosen tetap belum ada, yang sangat berperan itu dosen luar biasa. Pemberhentiannya cukup hanya dengan WA ketua prodi. Nah, mestinya kalau memang nanti ada di sini dosen luar biasa, kemudian kita sudah merasa cukup dengan dosen biasa, maka menjadi kelebihan. Paling tidak diundang oleh rektor, minimal oleh ucapan terima kasih, syukur kalau ada apa-apanya bisa dia bawa pulang gitu. Jadi pada umumnya gitu. Pada saat dia jadi dosen luar biasa masuk di olok-olok, begitu keluar cukup aja jadwalnya hilang. Nah, gitu. Tanpa pemberitahuan apapun, itu banyak yang komplain ke saya. Saya bilang, itu kan kewenangan kampus yang bersangkutan, tapi sebagusnya dengan dosen yang luar biasa juga, apalagi sekarang kan perlu NIDK, ada kontrak. Jadi hak kewajiban dia itu seperti apa? Yang ketiga apa? Baru keluarkan SK, termasuk SK apa? Bukan hanya SK pengangkatan, SK pengangkatan, SK promosi, termasuk SK pemberhentian, dan di situ akan bicara tentang aturan-aturan yang lain, kode etik dosen, kinerja dosen, penghargaan dosen. Jadi semua aspek berkaitan dengan dosen jelas dasarnya aturan. Kalau akreditasi mau bagus, bagus. Yang selanjutnya penetapan mahasiswa. Biasa kita menentukan kuota berapa banyak, Bu Rektor? Ya sekarang, tuh ini udah ganti batin. Saya belum ganti. Sekarang berapa? 2 orang. Nah nanti, mengapa 30? Dan mengapa 60? Itu harus ada dasar penentuan kuota. Nah kalau masih mending kalau yang ditentukan kita akan terima 2 kelas, katakan saja 60, yang daftar 100, tidak akan ada masalah. Kalau yang daftar 100 ditentukan 60, yang jadi masalah pada saat ditentukan 60 yang daftar 50. Maka akreditasi itu akan bertanya, ya kalau memang yang daftar 50 kenapa kuotanya harus 60? Jadi kita salah menentukan kuota. Jadi menentukan kuota T1 berkaitan dengan kemampuan kita, fasilitas dan sebagainya. Yang kedua, apa? Rasio dosen. Yang ketiga, kalau penerimaan mahasiswa, animo masyarakat untuk ketinggian. Itulah yang saya katakan mudah dan sulit. Kalau mudah, berarti kita tidak sulit lagi menentukan mahasiswa. Walaupun pada akhirnya kita menyeleksi kan, iya. Tapi pada saat tidak terseleksi, tetap pendataan itu harus ada. Kapasitas mereka seperti apa, orang tua pekerjaannya di mana, alamatnya di mana, dan itu akan menjadi penelitian universitas. Jadi kita ini animo yang masuk ke sini kebanyakan di mana, dengan level ekonomi seperti apa, dengan pekerjaan seperti apa. Itu data itu banyak itu. Nah dengan cara seperti itu, maka tahun berikut kita bisa menentukan langkah lebih bagus. Kemana kita promosi? Sehingga kita akan tahu daerah ini perlu promosi, dia daftar sendiri.
Tapi daerah ini sulit, maka kita promosi ke tempat ya yang sulit gitu. Jadi semuanya ada mekanisme, ada standar operasi. Dengan cara seperti itu, kalau standar itu ada 8, maka kita akan menentukan bukan 8 kali 3, 24. Karena setiap aspek punya standarnya dan punya mekanisme. Iya. Tuh. SK jadwal proses hasil. Bukan hanya hasil penerimaan mahasiswa baru dengan jumlah. Promosinya, standar SOP-nya apa? Yang kedua, waktu tesnya SOP-nya apa? Itu kan sudah 2 SOP. Yang ketiga, SOP penentuan kelulusan. Harus ada SK kan? SK panitia penerima, SK promosinya. Promosi SK marketing, tim promosi. Waktu proses ada SK panitia atau mau disatukan dan sebagainya, tapi di dalamnya ada. Pada penentuan hasil siapa yang diterima, bagaimana cara dia mendaftar dan sebagainya ada. Sehingga kita mengatakan kenapa lulusan bisa bermutu? Karena penerimaan mahasiswa juga dilakukan dengan mekanisme yang bermutu. Sampai pada perkuliahan. Perkuliahan tidak diawali langsung berkuliah, tapi dilakukan dengan orientasi program studi. Di orientasi program studi ataupun orientasi kampus tidak cukup hanya mengenalkan ini rektor, ini waret, ini ketua prodi, ini kepala rumah sakit, kapan jenazah mana? Tapi sampai kepada apa yang harus dia lakukan pada saat menghadapi perkuliahan di prodi ini. Makanya orientasi kampus tidak cukup di institusi, sampai di prodi. Jadi jangan hanya banyak ceramah, terus nyanyi-nyanyi. Bolehkah mahasiswa digiring masuk perpustakaan? Bolehkah mahasiswa lihat-lihat kantin? Boleh, tapi itu bukan yang utama, ke kantin. Jadi tidak cukup hanya mengenalkan dari dosen ini si ibu ini anaknya seopat. Selama enggak cukup itu. Ini kurikulum seperti ini, proses seperti ini. Makanya jangan sampai orientasi program studi itu mahasiswa hanya ngantuk. Iya, yang didapat apa? Nggak tahu apa-apa. Nah, silakan gunakan cara yang terbaik. Sampai pada kalau sudah mahasiswa perkuliahan, SK-nya mana? Satu, SK dia sebagai dosen. Yang kedua, SK dia sebagai pembina mata kuliah. Yang ketiga, jadwal. Yang keempat, monitoring. Monitoring itu harus sampai ujian kan? Sampai melaporkan nilai. Itu semua harus ada mekanismenya. Iya, harus ada mekanisme. Bahkan ada tambahnya, berbasis teknologi. Dosen hanya akan dikeluarkan insentif manakala semua kewajiban dia sudah terpenuhi. Tapi bisa kelihatan secara teknologi itu ya. Dosen sudah selesai tugas hijau. Dosen belum menyampaikan nilai kuning. Dosen belum apa-apa merah. Itu biar kelihatan. Siapa main? Tapi nah tanpa S. Tidak apa-apa. Kalau atau man. Iya, itu ada. Nah, silakan kerjasama dengan kampus mana yang sudah menggunakan teknologi. Rahaja, karena itu STIMIK sekarang universitas itu tugas dosen sudah begitu Pak Bro. Sudah terpenuhi semua kewajiban dosen, nama dia tandanya hijau. Ada 1-2 yang belum selesai kuning, yang belum sama sekali merah. Jadi pimpinan universitas saya rasa tidak harus melihat dia lagi, semua orang akan tahu. Saya komentar, saya lalu acara. Kamu merah acar? Oh, hei, teman. Hemnya itu dia proses kalau dia sudah tapi merah. Tapi kalau belum apa-apa hijau mah. Oh, hijau. Padahal hem komputernya. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir lulusan SK Yudisium dan Tracer. Jadi mau tidak mau bagaimana prodi sekarang harus mendorong lulusan itu melaporkan, menyampaikan informasi dia di mana, bekerja apa dan sebagainya. Kemarin waktu ketemu dengan Pak Menteri, pertemuan pertama
Ada yang bertanya, Pak Moni gimana kalau prodinya filsafat? Kan filsafat mah tidak di dunia industri dan dunia usaha. Ya paling tidak yang disebut mutu lulusan itu sependapat dengan saya, kalau tidak bekerja melanjutkan studi. Dari S1 bisa ada yang S2, ya kan? Atau filsafat kan dosen bisa, di filsafat jadi dosen. Paling tidak dia mampu menafkahi dirinya sendiri walaupun pekerjaannya tidak sesuai dengan pendidikan. Hanya kalau lebih banyak yang tidak sesuai, ya review itu dulu. Iya. Misalkan lulusan perawat apapun, dia kerjanya apa? Jadi, Bang, ya udah ke Institut Perbankan, Institut Perbankan, Kesehatan Perbankan. Jadi memperbaiki bank-bank yang tidak sehat. Kesehatan perbankan. Betul itu. Memang sekarang profesi itu bisa lintas kan? Tapi kalau lulusan kita mayoritas tidak di bidangnya, berarti repot itu orientasi profesi. Nah, saya pikir itu Pak Ketua Senat, Bu Rektor, para Wakil Rektor, Bapak Ibu semua, ya 2 jam sudah saya habiskan waktu di sini, ya karena sudah terasa. Kalau sudah 2 jam itu terasa pinggang saya agak cangkel. Biasanya kalau sudah cangkel ini tanpa basa-basi, nggak akan lirik kiri kanan, aku seperti yang bersadar tadi. Ayo, namun saya perawatan langsung ditakut, mau atau gitu. Biasanya saya naik mobil langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau keperluan kan lumayan 20 menit juga ya. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Mohon maaf bukan saya tidak menghargai, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Kalau tidak bisa dipahami, saya tambah lagi waktunya. Siap nggak sampai maghrib? Sampai pukul 3 siap nggak? Siap? Ya silakan teruskan. Saya tetap, Anda siap tidak siap, saya tetap paham. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen itu harus menciptakan mahasiswa yang apa-apanya ada ya Prof ya, bukan ada apanya lagi, apa adanya apa gitu ya. Baik Bapak Ibu, tadi Prof sudah menyampaikan materi yang sangat detail dan jelas. Tapi tetap ya Prof ya, boleh Prof kalau memang ada teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang masih ada pertanyaan yang dirasa kurang terpuaskan pada saat proses tadi Prof menyampaikan informasi, saya buka sesi tanya jawab. Harus mulai menulis bahan ajar. Ya, wajib itu. Kenapa? Bukan hanya dalam dunia akademik, dunia sosial juga butuh pembiayaan. Nih, SMS baru masuk. Anggunannya bukan yang lain, buku kepemilikan mobil. Betul. Jadi buku itu penting. Tapi yang satu buku BPKB. Yang kita mau buku bahan ajar. Dan dengan buku bahan ajar, insya Allah buku BPKB bisa dimulai. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu dan saya, tadi sudah kita simak semuanya bahwa materi kita untuk menjamin bahwa lulusan Institut Medika Dr. Ibu Suherman kita harus mantap, pasti yakin bahwa mahasiswa kita luluskan itu akan sukses dan meraih masa depan yang cemerlang. Untuk itu kita semua dosen yang hadir di sini sama-sama berkomitmen bahwa apa yang kita lakukan itu semata-mata untuk kesuksesan mahasiswa kita semuanya. Semoga kita dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjalankan tugas kita ini. Untuk itu kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ada penyerahan plakat dan sertifikat oleh rektor Institut Medika Inside lane, missing exits, glued to the pavement. Between the lines, I'll keep my gaze straight ahead as the last stop flies by. No more
revolving door.